Seksual, pelaku mengancam korban menggunakan senjata jenis pistol. Korban pun tak berdaya. Lantas bagaimana duduk perkara kasus ini? Simak liputan jurnalis Kompas TV, Argan Anjani. Korban ini memesan sebuah taksi online dari Limo Depok menuju ke bandara. Di perjalanan, sopir taksi online ini mengambil senjata sejenis pistol, senjatanya itu, dan ternyata malah menodongkan dan mau memaksa untuk berhubungan badan. Saudara, sistem keamanan dalam taksi online kembali dipertanyakan. Tak hanya supir taksi online yang menjadi korban kejahatan, tapi penumpang juga bisa menjadi sasaran kejahatan dari oknum supir taksi online. Mengapa kejahatan dalam taksi online masih terjadi? Di mana celahnya? Simak penelusuran kami di Gelar Perkara. Inilah detik-detik penangkapan FG, lelaki 49 tahun, pelaku pemerkosaan seorang penumpang taksi online di Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sopir taksi online ini ditangkap pada 23 November lalu, sehari usai melakukan aksi bejatnya. Kini FG telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara kondisi korban masih mengalami trauma. Pada tanggal 22 November, saat itu kita menerima laporan polisi melalui 110 terkait adanya korban tindak pidana pemerkosaan. Di perjalanan, seorang sopir taksi online ini berhenti meminta untuk alasannya mau cuci muka ya. Mau cuci muka saat ternyata bukan cuci muka, tapi malah mengambil senjata sejenis pistol yang sekarang masih kita lihat ya senjatanya itu, dan ternyata malah menodongkan dan mau memaksa untuk berhubungan badan dengan memukul sebanyak 2 kali di bagian kepala dan leher. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mobil jenis sedan yang digunakan pelaku. Ya, pindah ke depan selanjutnya. Kali ini kami sudah bersama dengan Ibtu Dimas Maulana, selaku Kanit Resmob, betul ya Pak ya? Polres Metro Tangerang Kota. Oke, baik. Pak Kanit, boleh nggak dijelasin ini terkait mobil yang digunakan oleh pelaku pemerkosa tersebut? Ya, kita bisa lihat di samping kita ini mobil barang bukti yang digunakan oleh pelaku ya, mobil Mazda warna hijau. Oke. Nah, awal mulanya pelaku berdalih untuk menepi di pinggir jalan di tol sebelum exit tol Benda Utama. Nah, kemudian dia menepi beralasan untuk mencuci muka. Nah, kemudian karena dia beralasan cuci muka, korban mengiyakan. Penumpang di posisi belakang, di sebelah kiri. Sebelah kiri. Dari supir berpindah langsung dan mengancam korban dengan menyerupai senjata api ya. Oh gitu. Yang dipegang oleh pelaku. Awalnya di belakang, sempat memaksa korban dan korban sempat melakukan perlawanan sehingga dipukul di bagian leher dan di kepala belakang korban, sehingga akhirnya diudah paksa oleh pelaku pertama kali di situ. Memang pada saat kita melakukan pemeriksaan, ya, pelaku tidak mengakui ya menggunakan yang diduga senjata api. Namun setelah kita melakukan pendalaman, yang bersangkutan akhirnya mengakui dan menyimpan senjata tersebut di jok bawah supir. Oke, ketemu emang di situ ya? Ketemu di sana. Di terakhir itu pukul berapa Pak? Kurang lebih 10 pagi ya. Berarti dari jam 4? Jam 4. Sampai jam 10 pagi. Jam 10 pagi, oke. Baik, terima kasih Pak Kanit. Ya, sama-sama. Kasus ini terjadi pada 22 November lalu, saat korban akan pergi ke Bali menggunakan pesawat. Sekitar jam 3 dini hari di kamar kosnya, korban memesan taksi online menuju Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa saat kemudian, pelaku mengirim pesan, mobil yang digunakan tidak sesuai dengan data pada aplikasi taksi online. Tapi korban tak mempermasalahkan. Di tengah perjalanan memasuki tol Kunciran Tangerang, pelaku minta izin menepi untuk cuci muka karena mengantuk. Tak menaruh curiga, korban mempersilahkan. Tak disangka, setelah keluar dari mobil, tiba-tiba pelaku masuk pintu belakang sambil menodongkan senjata ke arah korban. Perempuan 30 tahun ini sempat melawan, namun tak berdaya karena pelaku mengancam dan memukulnya.
saat waktu mau sampai menjemput korban, pelaku ini menyampaikan bahwa saya tidak menggunakan kendaraan yang sama melalui aplikasi chat yang ada di aplikasi online atau taksi online ya. Di perjalanan seorang sopir taksi online ini berhenti meminta untuk alasannya mau cuci muka ya. Mau cuci muka saat ternyata bukan cuci muka, tapi malah mengambil senjata sejenis pistol yang sekarang masih kita lab ya senjatanya itu, dan ternyata malah menodongkan dan mau memaksa untuk berhubungan badan dengan memukul sebanyak 2 kali di bagian kepala dan leher. Sekitar jam 10 pagi, pelaku mengantar korban yang masih trauma dan ketakutan kembali ke depan gang dekat rumah kosnya. Begitu pelaku pergi, korban lapor polisi. Ini kan korban dibawa kembali ke Depok setelah diruda paksa. Ya. Itu dalam kondisi sadar atau tidak? Masih dalam kondisi sadar, namun terluka ya. Terluka di bagian pangkal leher sebelah kanan ya. Dan luka di bagian kepala. Masih keadaan pusing namun sadar. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui, pelaku FG melakukan kekerasan seksual terhadap korban di bawah pengaruh narkoba jenis sabu. Sementara terkait senjata jenis pistol yang digunakan pelaku masih dilakukan penyelidikan. Ini jenis senjatanya apa? Dan kalau dari kasat mata sih memang itu senjata asli ya. Menyerupai senjata api, cuman dengan gas ya, menggunakan gas seperti PVC mungkin. Polisi mengungkap pekerjaan utama FG adalah seorang montir di sebuah bengkel mobil di wilayah Depok, Jawa Barat. Pada tahun 2022 lalu, pelaku pernah mendaftar sebagai mitra sopir salah satu aplikasi taksi online. Saat itu FG masih memiliki mobil, namun kini mobil tersebut telah dijual. Berikutnya, karena butuh tambahan uang, pelaku kembali bekerja sebagai supir taksi online. Menggunakan mobil milik pelanggan bengkel tempatnya bekerja tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Pelaku ini bukan yang aktif sekali terkait dengan taksi online ini. Dia aplikasinya pun bergerak mungkin bisa dibilang dalam seminggu belum tentu sekali, dan bisa hanya 1 minggu sih lebih ini ya. Itu pun kalau dia mau katanya sampai. Akibat perbuatannya, residivis kasus penipuan ini dijerat pasal berlapis tentang pemerkosaan dan penggunaan obat terlarang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pasal 285 dan 351 ya, terkait dengan pemerkosaan dan penganiayaan. Maksimal hukuman 12 tahun. Kejahatan di taksi online masih berulang. Tak hanya penumpang yang jadi sasaran kejahatan oknum sopir taksi online. Sebaliknya, supir taksi online pun kerap jadi korban pelaku kejahatan yang menyamar sebagai penumpang. Seperti yang terjadi pada 10 November lalu, Ujang Adiwijaya, supir taksi online berusia 57 tahun, menjadi korban perampokan dan pembunuhan 2 penumpangnya. Para pelaku membuang jenazah korban dengan tangan dan kaki terikat di pinggir tol Jagorawi, kilometer 30, lalu membawa kabur mobil korban. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku di Ciamis, Jawa Barat pada 12 November. Polisi mengungkap tersangka RS dan AH telah berencana merampok sopir taksi online secara acak. Modusnya, kedua tersangka berpura-pura memesan taksi online dari wilayah Depok. Setelah naik taksi, para pelaku menghilangkan nyawa korban menggunakan tali jemuran yang telah disiapkan. Pelaku dengan 2 orang sudah bisa diamankan. Tersangka inisial RS mengajak tersangka AH untuk merampok sopir taksi online. Jadi memang sudah ada niatan awal, kemudian dari pendalaman kemungkinan besar karena ekonomi. Kejahatan di dalam taksi online bisa menimpa siapa saja, baik itu supir taksi online maupun penumpang. Lantas, mengapa kejahatan di dalam taksi online masih terjadi? Di mana celahnya? Kini, kedua tersangka RS dan AH dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya pidana mati atau penjara 20 tahun.
Saudara, deretan kasus pemerkosaan penumpang taksi online dan perampokan yang menyasar sopir taksi online memunculkan persoalan tentang keamanan di dalam taksi online. Mengapa para pelaku leluasa melakukan kejahatan? Selengkapnya usai jeda.